Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Safitri dengan NIM 0322063 dari jurusan Akuntansi dari Universitas Linggabuana PGRI Kota Sukabumi. Saya dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang hukum perbankan dan bentuk perlindungan terhadap nasabahnya. Adapun pembahasan kali ini yaitu yang pertama, perbankan, fungsi dan tujuannya, hubungan bank dan nasabah, asas-asas khusus hubungan bank dan nasabah, sumber dana perbankan di Indonesia, upaya perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpanan dana, dan terakhir, perlindungan hukum terhadap deposan melalui pembentukan lembaga penjamin simpanan atau lembaga asuransi deposito. Apa itu perbankan? Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup tentang kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yaitu bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Selanjutnya, yaitu fungsi dan tujuan perbankan. Perbankan berfungsi sebagai penghimpun dana dan penyalur dana dari masyarakat dan sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana atau surplus of funds dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana atau lack of funds. Adapun tujuannya yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak yang terdapat pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Selanjutnya, ada hubungan bank dan nasabah. Terdapat dua, yaitu yang pertama, hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpanan dana. Bentuk hubungan hukum itu dapat tertuang dalam peraturan bank yang bersangkutan dan syarat-syarat umum yang harus dipatuhi oleh setiap nasabah penyimpan dana. Peminjaman dana milik masyarakat berupa tabungan, deposito, giro, dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu merupakan kredit pasif perbankan. Yang kedua yaitu hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur. Bank sebagai penyedia dana bagi para debiturnya, bentuknya dapat berupa pemberian kredit atau dasar hubungan hukum antara bank dan para nasabah adalah hubungan kontraktual. Begitu seorang nasabah menjalin kontraktual dengan bank, maka perikatan yang timbul adalah perikatan atas dasar kontrak. Baik, selanjutnya ada asas-asas khusus dalam hubungan antara bank dan nasabah. Terdapat tiga, yaitu yang pertama, hubungan kepercayaan. Artinya, nasabah penyimpanan dana hanya bersedia menyimpan dananya pada suatu bank apabila nasabah percaya kepada bank yang bersangkutan dan mampu untuk membayar kembali dana apabila ditagih. Bank juga mempunyai kedudukan yang khusus di dalam masyarakat yaitu sebagai bagian dari sistem moneter yang terpercaya. Maka hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana dilandasi asas kepercayaan. Kedua, hubungan kerahasiaan. Hubungan bank dan nasabah penyimpan dana juga mempunyai sifat kerahasiaan. Adapun hubungan ini diperlukan untuk kepentingan bank itu sendiri yang memerlukan kepercayaan dari masyarakat yang menyimpan uangnya pada bank tersebut. Adapun yang menjadi alasan adanya rahasia bank karena sebagai lembaga keuangan bank harus mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Dan kepercayaan masyarakat tersebut akan lahir apabila semua data hubungan antara nasabah dan bank tersebut dapat tersimpan secara tertutup atau rahasia. Ketiga, hubungan kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian ini ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, diatur pada Pasal 2 Pasal 29 ayat 3 dan 4 dan penjelasan umum. Upaya perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Perbankan terhadap dana masyarakat merupakan penegasan bahwa sekalipun uang yang disimpan oleh nasabah penyimpanan dana telah menjadi milik bank sejak disetorkan dan selama dalam penyimpanan bank, tetapi bank tidak mempunyai kebebasan mutlak untuk menggunakan uang itu. Selanjutnya ada sumber dana perbankan di Indonesia. Terdapat 4. Yang pertama, dana yang bersumber dari bank itu sendiri. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri adalah dana berbentuk modal setor yang berasal dari para pemegang saham dan cadangan-cadangan serta keuntungan bank yang belum dibagikan kepada pemegang saham.
Dana ini adalah dana murni dimiliki oleh bank yang telah ada sejak bank tersebut memulai kegiatan usahanya. Yang kedua, ada dana yang berasal dari masyarakat luas. Dana bank yang berasal dari masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting bagi kegiatan perbankan. Dana ini berasal dari masyarakat, prinsipnya merupakan dana yang harus diolah atau dikelola oleh bank dengan sebaik-baiknya agar memperoleh keuntungan atau profit. Sedangkan yang dimaksud dengan simpanan dari masyarakat itu berupa giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan lainnya. 3. Dana yang bersumber dari Bank Indonesia sebagai bank sentral. Dana yang bersumber dari Bank Indonesia adalah dana yang dikucurkan oleh Bank Indonesia melalui fasilitas kredit kepada bank-bank yang mengalami kesulitan pendanaan jangka pendek dan dijamin dengan agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan. Pemberian fasilitas kredit oleh Bank Indonesia tersebut merupakan implementasi dari fungsi Bank Indonesia sebagai the lender of the last resort. Fungsi the lender of the last resort itu memungkinkan Bank Indonesia memberikan fasilitas pembiayaan darurat yang pendanaannya menjadi beban pemerintah dalam hal suatu bank mengalami kesulitan keuangan yang berdampak sistemis dan berpotensi mengakibatkan krisis yang membahayakan sistem keuangan. Yang keempat, dana yang bersumber dari lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Dana yang berasal dari lembaga-lembaga keuangan pada umumnya dapat diperoleh bank dalam bentuk pinjaman, baik dalam jangka waktu pendek maupun dalam jangka waktu panjang, sesuai dengan kebutuhan dari bank yang membutuhkan dana tersebut. Adapun dana yang termasuk berasal dari lembaga keuangan tersebut antara lain 1. Pinjaman antar bank. Kerjasama tersebut diwujudkan dalam berbagai bentuk, antara lain pemberian bantuan dalam bentuk bantuan tenaga ahli, ataupun dalam bentuk modal kerja. Yang kedua, pinjaman dana dari luar negeri. Pinjaman dana dari luar negeri adalah keseluruhan dana yang diperoleh dari pinjaman luar negeri, baik yang berasal dari lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank, yang menimbulkan kewajiban bagi bank penerima pinjaman untuk mengembalikan dana pinjaman tersebut kepada pihak pemberi pinjaman dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya ada upaya perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpanan dana. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Pada sistem perbankan Indonesia mengenal perlindungan terhadap nasabah penyimpanan dana atau deposan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu 1. Perlindungan secara implisit. Perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank. Perlindungan ini diperoleh melalui 1. Peraturan perundang-undangan di bidang perbankan. 2. Perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif yang dilakukan oleh Bank Indonesia. 3. Upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai sebuah lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya. 4. Memelihara tingkat kesehatan bank. 5. Melakukan usaha sesuai prinsip kehati-hatian. Dan yang keenam, pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah dalam menyediakan informasi risiko pada nasabah. Yang kedua, ada perlindungan secara eksplisit, yaitu perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut. Perlindungan ini diperoleh dengan pembentukan lembaga yang menjamin simpanan masyarakat. Selanjutnya, perlindungan hukum terhadap deposan melalui pembentukan lembaga penjamin simpanan atau lembaga asuransi deposito. Dengan dibentuknya LPS, yaitu LPS adalah lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Adapun fungsi LPS yaitu menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Tugas LPS yaitu 1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan. 2. Merumuskan dan menetapkan dan juga melaksanakan kebijakan penyelesaian bank yang gagal atau bank resolution yang tidak berdampak sistemik. 3. Melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik.
Selanjutnya, yaitu kesimpulannya adalah bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank memiliki 3 asas yaitu kepercayaan, kerahasiaan, dan kehati-hatian. Adapun sumber dana keuangan bank yaitu 1 dari pemilik bank sendiri, 2 dari masyarakat, 3 Bank Indonesia, 4 lembaga keuangan bank ataupun lembaga keuangan bukan bank. Adapun upaya pemerintah untuk pelindungan hukum terhadap nasabahnya yaitu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, juga ada pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Dan upaya untuk pelindungan deposan yaitu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan dibentuknya LPS. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Saya harap kalian bisa mendapatkan pengetahuan yang berguna dari presentasi ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.